Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang at-tawabi', ya. Yang dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu tentang na'at dan ataf. Sebelumnya mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah yang pertama, memahami pengertian tawabi', yang dalam hal ini yang akan kita bahas adalah tentang na'at dan ataf. Kemudian indikator yang kedua, memahami fungsi tawabi', yaitu na'at dan ataf. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat sederhana yang mengandung tawabi', yaitu na'at dan ataf. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan kaidah-kaidah tentang tawabi', yaitu na'at dan ataf. Inilah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk materi tentang tawabi'. Tawabi' adalah pengikut, ya. Di antaranya ada na'at, kemudian ada ataf, ya, kemudian ada taukid, kemudian yang terakhir ada badal. Apa itu na'at? Na'at adalah sifat, ya. Ataf ini adalah penghubung, ya. Taukid ini adalah penegasan, dan badal ini adalah pengganti, ya. Yang kita bahas pada hari ini hanya na'at dan ataf. Adapun taukid dan badal insyaallah kita akan bahas pada video selanjutnya. Baik anak-anak, langsung saja kita lihat contoh na'at. Ya, ada satu kalimat, ja'a muslimun solihun. Ya, telah datang seorang muslim, seorang Islam yang soleh, yang baik. Nah, ja'a ini adalah fi'il, muslimun ini adalah fa'il, dan solihun ini adalah na'at. Inilah yang disebut dengan na'at atau sifat. Yang disifati yang mana? Yang disifati adalah muslimun. Maka muslimun disebut dengan man'ut atau mausuf, ya. Ini adalah contoh dalam keadaan rafa', ya. Dalam keadaan rafa' dibaca dhammah. Kemudian bagaimana contoh dalam keadaan nasab? Contohnya adalah ra'aitu musliman sholihan. Aku melihat seorang muslim yang soleh, ya. Sholihan ini adalah na'at, musliman ini adalah man'ut. Ini adalah contoh dalam keadaan nasab. Bagaimana contoh dalam keadaan jar? Contohnya adalah marartu bi muslimin sholihin. Aku berjalan dengan seorang muslim yang soleh. Sholihin ini adalah na'at, muslimin ini adalah man'ut. Coba perhatikan tiga kalimat ini, ya. Na'at selalu mengikuti man'ut, makanya tadi disebut dengan tawabi', disebut dengan pengikut. Ketika man'utnya muzakkar, ya, muslimun, maka na'atnya juga harus muzakkar, ya. Ketika man'utnya adalah mufrad, maka na'atnya juga harus ikut mufrad, ya. Seandainya man'utnya ini adalah nakirah, ya, tidak ada alif lam, ya, ini adalah kata yang umum seorang muslim, maka na'atnya juga ikut nakirah. Inilah yang disebut dengan tawabi', ya, pengikut. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Ja'al muslimani as-salihani. Ini adalah contoh dari musanna, ya. Ketika man'utnya musanna muslimani,
dua orang muslim, maka naatnya, sifatnya harus ikut kepada man'utnya, harus ikut kepada yang disifatinya. Ketika man'utnya adalah musanna, maka naatnya juga ikut musanna. Al-muslimani as-salihani. Ini dalam keadaan rofa. Kemudian bagaimana ketika dalam keadaan nasab? Contohnya, ra'aitul muslimaini as-salihaini. Aku melihat dua orang muslim yang soleh. Nah, kita lihat as-salihaini ini adalah naat ikut man'utnya. Ya, ketika dibaca nasab, maka naatnya ikut dibaca nasab. Ketika man'utnya ma'rifat, ya, ada alif lamnya, maka naatnya juga harus dibaca ma'rifat. Ya. Ini contoh dalam keadaan nasab. Kemudian bagaimana contoh dalam keadaan jar? Contohnya, marartu bil muslimaini as-salihaini. Ya. Naatnya ikut dibaca jar, mengikuti man'utnya. Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Dalam keadaan rofa, ja'a muslimuna solihuna. Ini adalah jamak muzakkar salim. Telah datang banyak orang muslim yang soleh. Solihun, ya, naat ikut kepada man'utnya. Ya, ketika man'utnya jamak muzakkar salim, ya, wawunun, maka naatnya juga ikut jamak muzakkar salim. Man'utnya nakirah, maka naatnya juga ikut nakirah. Ya. Inilah dalam keadaan rafa. Kemudian contoh dalam keadaan nasab, ra'aitu muslimina solihaina. Ya, naatnya ikut man'utnya, sama. Kemudian dalam keadaan jar, marartu bi muslimina solihaina. Ya, naatnya ikut man'ut. Kemudian kita lihat contoh dalam keadaan muannas. Ja'at al-muslimatu as-salihatu. Ya, lihat naatnya. Ketika man'utnya muannas, ya, muslimatu, maka naatnya juga ikut muannas. Ya, ma'rifat ikut ma'rifat. Rafa ikut rafa. Inilah naat. Ini dalam keadaan rafa. Bagaimana dalam keadaan nasab? Contohnya, ra'aitul muslimata as-salihata. Ya, naat ikut man'utnya. Kemudian bagaimana contoh dalam keadaan jar? Contohnya, marartu bil muslimati as-salihati. Ya, naatnya ikut man'ut. Ini contoh muannas yang mufrad. Bagaimana contoh yang musanna? Contohnya, ja'at muslimatani solihatani. Ya, naatnya ikut kepada man'utnya. Ketika man'utnya musanna muannas, maka naatnya juga ikut musanna muannas nakirah. Ya. Kemudian bagaimana dalam keadaan nasab? Contohnya, ra'aitu muslimataini solihataini. Ya, naatnya ikut kepada man'utnya. Ketika dibaca nasab, maka naat ikut dibaca nasab. Kemudian dalam keadaan jar, contohnya, marartu bi muslimataini solihataini. Ya, naatnya ikut man'ut. Selanjutnya, bagaimana contoh kalimat yang menggunakan jamak muannas salim? Contohnya, ja'at al-muslimatu as-salihatu. Ya, as-salihatu ini jamak muannas salim, naat ikut kepada man'utnya yang juga jamak muannas salim. Ya, ini dalam keadaan rafa. Bagaimana dalam keadaan nasab? Contohnya, ra'aitul muslimati as-salihati. Ya, naat ikut kepada man'ut. Kemudian dalam keadaan jar, contohnya, marartu bil muslimati as-salihati. Ya, inilah contoh naat. Ya, jadi naat itu selalu mengikuti man'utnya, baik dalam keadaan rafa atau nasab atau jar.
baik dalam keadaan mufrad, musanna, atau jamak, baik dalam keadaan nakirah atau ma'rifat. Ini adalah na'at. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ataf, ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa saja huruf-huruf ataf itu. Yang pertama ada wa, ya. Kemudian yang kedua ada fa. Kemudian yang ketiga ada summa. Kemudian yang keempat ada au. Kemudian yang kelima ada la, ya. Kemudian yang keenam ada am. Kemudian yang ketujuh ada hatta. Kemudian yang kedelapan ada bal. Dan yang kesembilan ada lakin. Ini adalah huruf-huruf ataf, ya. Baik, langsung saja kita lihat contohnya. Ya, contoh dari ataf ada satu kalimat, jaa zaidun wa khalidun. Ya. Huruf atafnya adalah huruf waw. Ya, jaa zaidun wa khalidun. Telah datang Zaid dan Khalid. Waw, ya, ini adalah huruf ataf. Zaidun ini disebut dengan ma'tuf alaih, ya, dan Khalidun ini disebut dengan ma'tuf. Khalidun mengikuti ma'tuf alaihnya, ya. Ketika dibaca rofa, ya, dun, ya, Zaidun, maka ma'tufnya juga ikut dibaca rofa, Khalidun. Nah, ini adalah contoh dalam keadaan rofa. Bagaimana contoh ketika dalam keadaan nasab? Contohnya, akaltur ruzza faddajajata. Ya. Huruf atafnya adalah fa. Ya. Akaltur ruzza faddajajata. Aku telah memakan ruzza, nasi, lalu dajajah, ayam, ya. Nah, ketika ma'tuf alaih ini dibaca nasab, ruzza, ya, harokatnya fathah, maka ma'tufnya juga dibaca nasab, yaitu fathah, ya. Akaltur ruzza faddajajata, ya. Kemudian bagaimana contoh dalam keadaan jar? Contohnya, salamtu alal mudarrisina summa al mudarrisati. Huruf jarnya adalah summa. Salamtu alal mudarrisina summa al mudarrisati. Aku memberikan salam kepada bapak-bapak guru, kemudian ibu-ibu guru. Ya. Perbedaan fa dengan summa adalah kalau fa ini lalu, ya. Jadi tidak ada jeda yang lama. Habis makan nasi langsung makan ayam. Nah, kalau ini summa, ini kemudian ada jeda yang agak lama, ya. Nah, ma'tuf, ya, dibaca jar karena mengikuti ma'tuf alaihnya, ya. Ketika ma'tuf alaihnya dibaca jar alal mudarrisina, maka ma'tufnya ikut dibaca jar. Oke, selanjutnya, hadaral muslimuna au al muslimatu, ya. Huruf jarnya adalah au, artinya atau, ya. Nah, ini dalam keadaan rofa. Ketika ma'tuf alaihnya muslimun dibaca rofa, ya, wawunun, maka ma'tufnya juga dibaca rofa. Tanda rofanya adalah dhammah, ya. Ini muslimun jamak muzakkar salim, ini muslimat jamak muannas salim. Ini adalah contoh dalam keadaan rafa. Kemudian bagaimana contoh dalam keadaan nasab? Contohnya, qara'tu kitaban la majallatan. Ya, huruf atafnya adalah la. Ya, qara'tu kitaban la majallatan. Aku membaca sebuah buku, bukan sebuah majalah. Ketika ma'tuf alaihnya dibaca nasab, ya, maka ma'tufnya ikut juga dibaca nasab, majallatan, ya. Selanjutnya, bagaimana contoh dalam keadaan jar? Akatabatta bil qalami am
al-mirsamati. Ya. Huruf atafnya adalah am. Artinya ataukah. Akatabta bil qalami am al-mirsamati. Apakah engkau menulis dengan pulpen ataukah dengan pensil? Nah, ketika ma'tuf alaih dibaca jar ya bil qalami, maka ma'tufnya ikut juga dibaca jar mirsamati. Baik, selanjutnya. Maja'at Aisyatu bal Khadijatu. Ya, huruf atafnya adalah bal. Maja'at Aisyah. Aisyah tidak datang. Ya, yang datang siapa? Yang datang adalah Khadijah. Ya, ketika ma'tuf alaih dibaca rafa Aisyatu, maka ma'tufnya ikut dibaca rafa, yaitu Khadijatu. Baik, selanjutnya. Contoh dalam keadaan nasab, akaltus samaka hatta ra'saha. Ya, huruf atafnya adalah hatta. Ya, ketika samaka ya dibaca nasab ma'tuf alaih, maka ma'tufnya juga harus dibaca nasab ra'saha. Ya, dibacanya ra'sa bukan ro'si atau ro'su, karena ikut kepada ma'tuf alaih. Selanjutnya dalam keadaan jar, ma marartu bi Zaidin lakin Muhammadin. Aku tidak berjalan dengan Zaid tetapi dengan Muhammad. Nah, huruf jarnya adalah lakin. Ya, ketika ma'tuf alaihnya dibaca jar bi Zaidin, maka ma'tufnya juga harus dibaca jar Muhammadin. Ya. Inilah contoh dari ataf. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang na'at dan ataf. Ya, silakan dipelajari. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi di timeline kelas. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.